Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam ilmu pelayaran astronomi atau navigasi astronomi. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mencari saat matahari berkembang dan posisi pada saat tengah hari atau non position dengan menggunakan matahari Demi kemajuan channel ini, sebaiknya Anda subscribe, kemudian share, dan jangan lupa nyalakan lonceng sehingga Anda tidak ketinggalan untuk menerima informasi dari saya. Baik, kita lanjutkan. Lonceng. Soal pada saat tengah hari, tanggal 2 Februari 2016, kapal latih KMP Ama Sakti 02 sedang berada pada posisi 12 derajat 43,2 menit selatan, 91 derajat 50,8 menit timur. Pada saat matahari berkembang atas, Muallim 3 mengukur tinggi ukur matahari tepi bawah 85 derajat 38,8 selatan. Pengukuran matahari dilakukan di dek anjungan dengan tinggi mata 5 meter dari mata sampai ke air setinggi 5 meter. Sektan yang digunakan memiliki salah indeks atau SI 4 menit dan koreksi kaca berwarna 2 menit. Diminta saat matahari berkembang atas, waktu Indonesia bagian Barat atau WIB, kemudian titik atau posisi lintang tengah hari, non position. Baik, kita jawab. Yang langkah pertama yang harus kita buat adalah kita membuat tabel sebagai berikut. Kita bikin tabel dulu untuk memudahkan dengan membuat tabel seperti ini. Merpas, bujur timur dalam waktu, GMT sejati, tolok WIB saat berkembang atas, tinggi ukur, koreksi indeks, koreksi kaca berwarna, koreksi tinggi mata, koreksi tanggal, tinggi sejati. Selanjutnya sampai kita akan ketemu titik lintang tengah hari. Ini jadi harus kita buat dulu untuk memudahkan menghitung. Baik, kita lanjutkan. Langkah berikutnya adalah membuka Almanak Nautika halaman 31 tanggal 31 Januari, 1 dan 2 Februari. Yang atas adalah tanggal 31 Januari, tengah tanggal 1 Februari, dan yang terakhir 2 Februari. Yang kita perhatikan adalah di tanggal yang di bagian bawah tengah ini ada tulisan sun, ada D equal of time merpas. Yang kita perhatikan adalah merpas saja. Kemudian ini tanggalnya 31, tanggal 1, tanggal 2. Berarti tanggal 2 yang kita perhatikan ketemu 12, 14 merpasnya. Kemudian kita lihat juga yang di tanggal 2 Februari. 2 Februari kita lihat yang dari 0 sampai 23. Nanti kita akan mencari zawalnya pada GMT itu zawalnya berapa. Karena zawal akan atau deklinasi adalah angka yang harus dicari. Kemudian dari
tadi daftar Merpasnya itu kita masukkan, kita lihat tanggal 12, tanggal 2 Februari, maaf, tanggal 2 Februari, ya, tanggal 2 Februari kita lihat ini 12.14, kita masukkan ini ke dalam tabel Merpas di sini. 12.13. Kemudian kita cari bujur timur dalam waktu. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan Almananotika boleh atau menggunakan kalkulator. Tapi sebelumnya kita masukkan tanggalnya karena tanggalnya merupakan hal yang penting, yaitu tanggal 2 bulan 2 2016. Kita masukkan tanggalnya, kita sudah punya Merpas dan punya tanggal. Kemudian cari bujur timur dalam waktu atau BTDW, rubahlah menjadi bujur menjadi waktu. Pergunakan kalkulator saja yang mudah, 91 derajat 50,8 dibagi 15. Tentu dengan menggunakan mode di kalkulator saintifik dengan mode derajat DEG atau D di tulisannya itu, kemudian bagi 15 ketemu 6, sekian, tapi kemudian dipencet yang derajatnya akan ketemu tulisannya 6 derajat sekian menit, tapi kita karena ini hari jam jadi kita sebut 6 jam 7 menit 23 detik. Kita masukkan ke dalam tabel ya. Setelah itu kita mencari GMT sejati. GMT sejati adalah Merpas dikurangi bujur timur dalam waktu. Karena bujur timur waktunya lebih cepat daripada GMT, maka dikurangkan. Maka ketemu GMT-nya adalah 60737. Baik, setelah itu kita masuk ke tabel. Kemudian carilah saat matahari berembang atas di waktu WIB dengan cara sebagai berikut. Masukkan delta tolok WIB yaitu 7 jam. Ya, setelah dimasukkan kita carilah saat matahari berembang atas. Saat matahari berembang atas yaitu GMT sejati ditambah delta tolok. Ya, GMT sejati delta tolok maka ketemu 13.0737. Boleh dibulatkan menjadi 13.08. Tidak apa-apa, tapi ditulis sampai detik juga akan lebih bagus. 13 jam 13.0731. Jadi matahari pada waktu itu, pada tanggal itu, jam 13.07 udah di atas kepala, dan saat itu adalah saat pengukuran. Tapi untuk mengantisipasi supaya tepat, kita biasanya menunggu 15 menit sebelum terjadi lintang tengah hari ini, kita sudah siap-siap dengan sektan mengukur. Kalau diukur tingginya masih naik, maka dilakukan. Kalau tingginya sudah merata, sudah tidak naik lagi dan tidak turun untuk beberapa saat, itu kita anggap bahwa itu adalah saat matahari berembang atas. Yang itu kita catat. Jadi kita catat tadi kita ngukur tinggi ukurnya adalah 85 sekian. Tapi sebelum itu kita mencari setnya di 6 karena tadi GMT-nya adalah 607. Jadi kita cari setnya di 6. Kemudian yang kita cari adalah Syawalnya. Kita tidak memerlukan GHA ini, yang kita perlukan Syawalnya adalah 16 derajat 57,8 menit selatan. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel selatan, kemudian kita cari korde. Korde dicari di
angka di sini D07. Berarti 07 kita bisa masukkan gini. Untuk tahu plus atau minus kita perjelas. Ya, ini di 07 itu 46,2, ini 45,5. Jadi angkanya selatan 46,2 menjadi 45, di bawahnya lebih kecil. Jadi artinya minus. Jadi D ini artinya minus 07. Kita masukkan ke kode sini adalah minus 0,7. Ya. Saya ulangi 0,7 dari sini. Minusnya dilihat angka ini ke bawah semakin besar atau semakin kecil. Kalau ini semakin kecil berarti tandanya sini minus. Kalau semakin besar berarti positif. Baik, setelah itu kita 6 bukanlah halaman anotika, halaman 5 Romawi, increment 6 dan 7. Kita yang perhatikan adalah yang dituju, karena tadi adalah jam GMT-nya jam 6:07. Ini 7, kemudian kita cari di sini 0,7. Karena ini 0,7 maka kita cari di sini di VO di core 0,7. Kita perjelas di VO. Ya, ini kemudian 0,7 ini kita lihat sebelah kanannya 0,1. Kita masukkan ke dalam tabel 0,1. Karena sini minus 0,7 maka di sini ditulis dikurangi. Maka jawab terkoreksi adalah 16 derajat 58,4 menit selatan. Baik, kita lanjutkan dan carilah tinggi pusat jati matahari dengan cara mengisi tabel ini dengan dari soal tinggi ukur tepi bawah kita masukkan 85 derajat 38,5. Koreksi indeks adalah minus dari salah indeks. Karena yang diketahui salah indeks, maka salah indeksnya 4, maka koreksi indeksnya minus. Jadi koreksi indeksnya minus 4. Kita masukkan koreksi indeks minus 4, kemudian kaca berwarna dari soal. Kaca berwarna itu ada di kotak biasanya ditulis. Kemudian koreksi indeks atau salah indeks dapat dicari dengan menggunakan matahari atau membaring cakrawala. Kemudian kita masukkan koreksi kaca berwarna. Ya, kemudian carilah koreksi tinggi mata KTM 8 meter pada tinggi ukur 85 derajat 38. Kita buka daftar ilmu pelajaran 5, yaitu halaman 66 dan 67. 66 dan 67. Setelah itu kita lihat pada halaman 66 dari bawah. Karena tinggi ukurnya ada di 85. Di sini hanya ada 90 dan 80. Maka kita perjelas supaya kelihatan. Ya, ini yang kelihatan hanya di 90, 90 dan 80. Tinggi ukurnya 5 meter. Ya. 5 meter, kemudian kita perhatikan. 90, tinggi mata 5 meter. Ketemu 12,0. 12,0. Kemudian pertemuan antara tinggi ukur 80 derajat dan tinggi mata 5 meter adalah 11,9.
ya, sehingga diberi angka seperti tabel ini. 80 yaitu 11,9 dan 90 derajat pada 12,0. Sedang yang kita cari adalah 85,38. Jadi lebih mendekati ke yang 80 yang 90 derajat. Jadi karena bedanya cuma kecil 11,9 dan 12,0 hanya 0,1, jadi sangat dekat, tidak perlu interpolasi, hanya dicari pendekatannya. Pendekatannya adalah di 12 menit. Jadi koreksi tinggi mata 12 menit. Kemudian lihatlah di tabel halaman 66 ini bagian bawah ada tulisan tambahkan. Walaupun minus tetap tambahkan, berarti kalau plus tetap ditambahkan. Jadi koreksi tinggi mata ini plus. Baik, setelah ini kita masukkan yang 12,0. Kemudian masukkan koreksi tinggi mata 5 meter pada tinggi ukur 85 derajat 38,5 menit, yaitu 12 menit. Plus seperti tadi di bawah tabel tadi, di bawah ditambahkan. Jadi kita koreksi tinggi mata ada 12 menit. Kemudian kita cari koreksi tanggal. Carilah koreksi tanggal 2 Februari pada daftar ilmu pelajar 5 halaman 67. Yaitu perhatikan di kanan bawah. Kita lihat di kanan bawah ini, di kanan atas, kalau kanan atas adalah tinggi ukur tepi bawah. Di kanan bawah tinggi atas. Jadi kebalikan, maka diperoleh tanggal 2 Februari. Di situ di tabel yang ditulis adalah 1 Februari dan 16 Februari. Karena tanggal 2 Februari dekat 1 Februari, jadi sebelum tanggal 16, jadi 1 sampai 15 koreksi tanggalnya plus 0,3. Yang setelah tanggal 15, tanggal 16 sampai tanggal 28 atau 29 untuk Februari adalah plus 2. Jadi kita dapat koreksi tanggal 0,3 menit. Jadi kita masukkan, kemudian kita tambahkan, jadi ketemu tinggi pusat sejati matahari adalah 85 derajat 48,8. Carilah N, yaitu N sama dengan 90 derajat dikurangi tinggi pusat sejati. Kita memasukkan ke dalam tabel tinggi pusat sejati, kita pindahkan ke bawah. 90, 85, 48,8. Kemudian N adalah N-nya 40. Sehingga diperoleh N sama dengan 90 kurang 85, 48,8 ketemu 4 derajat 11,2 menit. Maka ini adalah S. S-nya adalah 4 derajat 11,2 karena syawalnya lebih besar daripada lintangnya. Lintangnya 12 derajat, syawalnya 16 derajat. Jadi kita melihat matahari lebih ke selatan. Jadi maka ditulis N-nya adalah 4 derajat 11,2. N adalah jarak puncak. Kemudian carilah lintang tengah hari. Lintang yaitu rumusnya Z dikurangi N. Kita masukkan Z terkoreksi ke dalam tabel dari hitungan yang sebelumnya 16 derajat 58,4. Kemudian kita masukkan N yang di atas itu, yang dari hasil hitungan sebelumnya kita letakkan di bawah sini. Ya, kemudian rumusnya lintang tengah hari atau L Z dikurangi N. Maka diperoleh
12 derajat 46,7 selatan, itu L-nya. Sedang titik lintang tengah hari kita tambahkan dengan bujurnya. Lintang tengah hari tambah bujur maka ketemu titik lintang tengah hari. Kalau lintang tengah hari hanya garis, kalau hanya titik lintang tengah hari atau posisi tengah hari ditambah bujur, bujurnya duga. Inilah keistimewaan tengah hari, kita cukup mencari lintang tengah harinya maka bujurnya adalah bujur duga. Demikian kita cari ketemu non position atau posisi lintang tengah hari 12 derajat 46,7 selatan, 91 derajat 50,8 timur. Jadi ini kita lihat hasil keseluruhan secara lengkap adalah sebagai berikut. Jadi hasilnya seperti ini yang kita kerjakan tadi. Diperoleh posisi, kemudian kita telah menyelesaikan untuk mencari saat matahari berkembang atas dan posisi saat tengah hari. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi dalam mata pelajaran navigasi astronomi di pembahasan yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.